Salam, sahabat-sahabat yang terkasih. Damai sejahtera. Hari ini saya mengajak Anda untuk membaca dan merenungkan dari surat Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tuhan mengganjar orang sabar. Dalam surat Yakobus yang baru saja kita dengar, ia mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, mereka yang telah bersabar. Orang yang sabar membangun karakternya, menghindarkan kesalahan, dan bisa mencapai suatu tujuan. Jika orang sabar, ia akan dihormati oleh orang lain dan memiliki hubungan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih harmonis. Ada berbagai macam rahmat, karunia, dan manfaat yang diperoleh dari kesabaran. Mari kita refleksikan selama masa pandemi corona. Kita mungkin sulit bersabar saat kita capek, saat lelah, dan letih. Kita semua merasa lelah, letih, dan capek karena ketidakpastian yang berlarut-larut dan pandemi corona yang belum berakhir hingga sampai saat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 9. Ada berkat-berkat, karunia, dan rahmat yang bisa kita peroleh melalui masa pandemi corona ini, yaitu karakter kita, keberadaan kita, keluarga kita yang tadinya jarang berkumpul di rumah menjadi sering berkumpul di dalam rumah. Tadinya mungkin kita kerap kali memasrahkan pendidikan anak kepada guru-guru di sekolah, sekarang ikut ambil bagian di dalam mendidik anak di dalam rumah masing-masing. Berkat-berkat ini, karunia-karunia ini bukan hanya hadiah untuk dinikmati saat ini saja. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa ada berkat dan karunia, ganjaran di surga nanti. Yesus bersabda dalam Injil Matius bab 5 ayat 11 sampai 12. Ia mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saat seseorang menyakiti kita, salah satu keinginan terkuat kita mungkin adalah membalasnya. Akhir-akhir ini, orang telah mengalami capek,
letih dan lelah menghadapi pandemi corona, sehingga muncul godaan untuk melawan dan memeranginya. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita, saat kita dikritik, ada godaan untuk membalas dendam. Jika kita tergoda balas dendam, kita perlu berpikir baik-baik, berpikir secara tenang. Apakah balas dendam ini akan memberi kita hadiah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu surga kelak. Sebagai seorang pemimpin, tidak sedikit orang yang mengkritik kita. Ada orang-orang yang salah menilai, mempertanyakan, dan meragukan kita. Kita belajar untuk tidak membela diri dan tetap berdiam diri. Karena Yesus Tuhan dan Guru kita mengajarkan dan meneladankan kita untuk tidak membalas dan menolak untuk melawan. Dengan berbuat demikian, itu kita bertindak seperti yang Tuhan sendiri kehendaki. Bahkan ketika Yesus dituduh dan dianiaya, Ia memilih untuk melakukan apa yang benar dan tidak membalas sedikit pun. Jika dalam hidup ini kita membiarkan Tuhan yang menangani dan mengatasinya, ketika orang menyakiti, melukai kita, Tuhan melihatnya dan Ia menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Tuhan memberkati.